Sama suara siapa sih? Ini siapa ya? Coba mirip suara siapa? Ya gue dengerin siapa ya? Gue udah lama. Ini Hah? si Roni bukan? Apa? Roni bukan ini? Yang di mana? Yang di Cipinang. Yang mana? Ya Cipinang, tahu Cipinang. Roni bukan ini? Gue saudara-saudara di situ Roni, tapi agak-agak kayak Roni suaranya gitu. Ya, iya. Ini Roni. Iya. Ya, larurat. Lu lagi di mana sekarang? Ini di jalan mau ke rumah, makanya telepon lu takut nggak ada di rumah. Oh, gua ada di rumah. Gua mau kemana gua? Enggak, maksudnya lagi sibuk nggak? Enggak sih, enggak sih. Gua enggak sibuk, enggak ngapa-ngapain. Nah, lu udah lama banget kok tumben kok udah lama nggak telepon lu, Ran. Ini udah tolong lagi di Polres Naraja Gabungan. Kena razia di Polres mana? Di Polres Kota. Nah, terus Tolong bantu bicara bisa nggak? Bilang ini kendaraannya resmi, sih sama kendaraannya betul ada di rumah, tolong dibantu jangan persulit Pak. Si Roni mah mau refletor, cuma ngomong gitu aja ya. nggak, maksudnya lu kenapa emang sama polisi kenapa emang? Buru-buru lupa nggak bosin sama STNK di jalan. Oh. Nah, terus kena tilang gitu, razia gitu. Jadi polisi udah damai, ini kan polisinya mau bikin surat tilangan butuh keterangan. Heeh. Nah, bantu bicara gini aja Pak, itu betul Pak, saudara saya si Roni kendaraannya resmi, tolong dibantu, jangan dipersulit, cuma ngomong gitu aja ya. Oh, lah tapi lah polisinya percaya enggak ntar gua ngomong gitu? Mudah-mudahan percaya, jika ada pelanggar kayak gitu ya. Oh, ya udah deh, ya. Apa di pasar saya? Hmm. Halo. Halo Pak, ya Pak. Iya, selamat malam Pak. Malam Pak. Baik. Iya ya Pak. Izin mengganggu waktu aktivitas Bapak di luar sana ya. Kenapa Pak? Biar lu bisa pan dulu, saya menyapa Bapak di sana, saya bicara dengan Bapak siapa Pak? Saya Anton Pak. Bapak Anton ya. Iya. Pak Anton besok hari ini ya. Iya Pak, iya. Nah, Bapak itu posisinya lagi di mana Pak? Di rumah, di tempat kerja, apa lagi di mana Pak? Saya lagi di rumah Pak. Nah, baik, kalau di rumah kan pasti tidak sendiri Pak, pasti ada istri Bapak dan anak Bapak, ada keluarga Bapak yang lain ya. Enggak ada Pak. Istri saya lagi kerja. Ntar pulang jam 10. Anak-anak sih nggak ada. Lama kenapa Pak? Itu sudah. Ini Pak, maksud saya jangan menimbulkan kepanikan dulu, bisa nggak Pak? Oh iya Pak, iya Pak. Yang saya sendiri kok Pak. Telepon sama saya sendiri dulu ya. Iya Pak. Nanti ada yang bertanya lagi telepon sama siapa, bilang aja lagi telepon sama teman atau saudara gitu ya, jangan bilang-bilang lagi telepon sama instansi kepolisian ya, saya nggak mau terjadi kesalahpahaman ya. Oh iya Pak. Baik, Pak Anton, untuk tempat domisili tempat tinggalnya di mana? Saya tempat tinggal saya di Pondokopi Pak. Pondokopi maksudnya kota besar? Di Jakarta Timur Pak. Baik, nah ini ada pelanggar Pak yang saya tangani, siapanya Bapak ini, teman kerabat saudara atau masih keluarga? Itu saudara Pak, tapi udah lama nggak ketemu sama saya. Oh baik, ya udah, yang namanya saudara ya tetap aja saudara Pak, walaupun jarang ketemu ya. Iya Pak, iya. Nah ini kalau saudaranya tempat tinggal sama di Pondokopi juga, perbedaan tempat? Oh enggak Pak, dia tinggal di Cipinang Pak. Dulu ya Pak, 8 tahun yang lalu Pak di Cipinang. Cuma sekarang saya nggak tahu apa dia masih sana Pak. Belum nggak tahu Pak. Saya udah lama nggak ngubungin saya. Oh maksudnya ini tujuannya mau ke tempat Bapak atau di mana? Lah katanya sih mau ke tempat saya. Lah kok tumben ke tempat saya? Tapi Bapak masih kontekan gitu ya, masih teleponan gitu ya? Ya jarang sih Pak, jarang. Nah ini gini Pak, di sini ya, saudara Bapak ini kan sudah melintasi jalur yang sedang kami sterilkan nih Pak. Iya Pak. Kami berhentikan, kami pertanyakan untuk masalah surat kendaraannya, dia ini tidak bisa menunjukkan Pak, alasan sama saya katanya ada namun tertinggal. Iya. Saya pertanyakan sama Bapak di sana, betul tidak ini surat-suratnya ada namun tertinggal Pak, apa cuma alasan dia saja biar lolos dari media kami? Masalah suratnya begini Pak, setahu saya itu Roni itu biasanya sih surat sih ada, setahu saya dulu Pak ya. Emang kan setahun 2 tahun ini sangat ada. Kalau dulu kan dia kan SIM,
dia sempat kerja, pernah ini juga satu kerjaan sama saya Pak. Jadi sales punya SIM, begitu punya SNK. Mana? Bapak kerja di mana emang dulu? Dulu kan di Pulau Gadung dulu Pak. Oh, kerja di Pulau Gadung, kerja apa Pak? Dulu kan kita di sales Pak, di sales kopi Pak. Oh, sales kopi. Iya, waktu saya sales mah dia mah surat-suratnya komplit. SIM dia punya, apa punya gitu loh Pak. Berarti Bapak mengetahui ya ini yang dimiliki saudara Bapak ini kendaraannya resmi ya, bukan hasil curian ya. Bapak berani jamin ya? Oh kalau curian saya rasa enggak Pak, itu anak juga bukan anak macam-macam Pak, itu anak Nggak pernah bermasalah dengan hukum ya ini. enggak pernah Pak, enggak pernah. Berani menjamin ya kendaraannya resmi ya? Ya saya kalau itu sih ya setahu saya sih surat-suratnya ada Pak, gitu Pak setahu saya Pak. Berarti Bapak bisa menjamin ya ini kendaraannya resmi ya, bukan hasil curian ya? Ya saya nggak yakin lah Pak kalau itu curian ya nggak yakin Pak, itu orang juga sholat juga rajin Pak. Iya, siap. Berarti Bapak berani menjamin ya surat-suratnya ada tertinggal yang benar ya? Ya seharusnya tertinggal Pak, kalau nggak dia bawa tertinggal Pak. Bapak berani menjamin ya? Iya Pak, iya Pak. Ya, bila mana Bapak berani menjamin, saya rekam dulu Pak ya. I- Untuk masalah surat kendaraan, di sini saya tidak permasalahkan lagi Pak, bila mana Bapak berani jamin ya. Iya Pak. Di sini saya jaminkan dan saya percayakan semuanya sama Bapak Anton di sana, selaku saudaranya yang betul pada saya di sini ya. Iya Pak. Dan namun Bapak juga tentunya tahu dalam Bapak sedikitnya mengerti Pak, yang namanya pelanggaran tetap saja pelanggaran. Iya Tidak Pak. bisa dibenarkan begitu saja Pak, tentu jelas ada sanksi dan denda yang harus diterima semua pelanggar di sini ya, termasuk saudara Bapak ini. Iya Nah, Pak. jadi saudara Bapak ini kan tadinya dikenakan sanksi denda lumayan cukup besar Pak. Sesuai pasal yang dilanggarnya yaitu pasal 288 ayat 1 dan 2 dan pasal 87 ayat 1 dan pasal 285-nya Pak. Iya Sanksi Pak. dendanya itu tadinya sudah mencapai Rp3.800.000 karena sempat indikasi dia membawa kendaraan bermasalah atau kendaraan bodong hasil curian ya. Oh iya Sempat Pak. dinilai ya. Nah, namun di sini saya ada keterangan dari Bapak yang menyatakan suratnya ada tertinggal dan Bapak pun berani menjamin untuk masalah sanksi denda tersebut saya bantu toleransi Pak, atau saya bantu ringankan menjadi Rp3.000.000 paham? Pak itu yang nggak dibawa sama dia apa Pak? Apa SIM apa? Ini Pak ya, surat-surat kendaraan berikut identitas KTP dia tidak bawa ya. Oh iya Nah, Pak. jadi saya wajar ya mencurigai itu hal yang wajar Pak, ngerti ya? Iya, Ya? iya Dari Pak. tadi Iya kemudian Pak. ngerti, Pak ya? Iya Bukan Pak. saya menuduh, ngerti ya? Iya Pak. Iya Pak. Nah, jadi Bapak tolong digarisbawahi, saya tidak minta uang sebesar pun sama Bapak di sana ya. Iya Pak. Iya. Bapak yang harus saya minta uang sebesar pun sama Bapak di sana ya. Iya Pak. Iya. Ataupun Bapak yang harus bayar bukan ya. Ini kan saudara Bapak yang melanggar, bukan Bapak di sana ya. Nah terus kalau Pak, Apa? kalau seandainya saya kan punya itu Pak, punya telepon istrinya Roni. Kalau seandainya saya ke rumahnya Roni ambil surat-surat yang tertinggal tuh, terus saya ke tempat Bapak gimana Pak? Nah, jadi tolong didengarkan dulu ya penjelasan dari saya ya. Iya Pak. Nah, jadi nanti Bapak tolong sampaikan aja dulu ya sama si Roninya. Iya. Bila mana mau damai di tempat secara kekeluargaan tanpa harus membawa surat kendaraannya ke kantor, Iya. cukup menyelesaikan masalah sanksi dendanya aja gitu ya, Rp3.000.000 yang sudah ditoleransikan itu tanpa Pak Anton datang ke kantor selaku penjaminnya ya, bawa surat kendaraannya. Oh iya Pak. Dan bila mana Bapak Anton ataupun di sini saudaranya keberatan dengan sanksi denda yang saya katakan tadi, Iya Pak. Bapak selaku penjaminnya bisa datang ke kantor, bawakan surat kendaraannya Pak, nanti saya bikin slip biru atau STNK sementara yang berlaku 1 kali 24 jam, ngerti nggak Pak? Ya? Iya Pak. Iya Pak. Nanti kita proses bilang untuk dipersidangkan 2 minggu ke depan, paling habis 100.000 itu juga nggak nyampe ya Pak ya? Iya Pak. Iya Pak. Nah, jadi nanti Bapak tolong ya, yang terpenting dinasehati kembali, jauh maupun dekat berkendara itu harus dilengkapi surat kendaraannya, jangan lalai seperti ini lagi gitu ya Pak ya? Iya Pak. Dan tolong bila mana mau dibantu sama saya di sini, Bapak di sana nggak usah ramai-ramai dulu, jangan ceritakan permasalahan ini dulu Pak sama orang lain yang mau dulu permasalahan dari awal Pak ya. Oh iya Pak. Mau itu istri Bapak, keluarga Bapak ya, saudara Bapak, teman Bapak, tolong jangan dulu ceritakan ya. Iya Pak. Soalnya Iya. kami masih aktif Pak, kami lagi menunggu target-target yang melintas yaitu DPO Gembong Badan Narkoba berikut ini Gancuran ya. Iya Pak. Mohon Iya Pak. semuanya, saya nggak mau ada kegagalan ataupun kebocoran dalam rahasia kami di malam hari ini ya Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi nanti Bapak
Bapak dibicarakan baik-baik ya. Untuk permasalahan surat-surat saya tidak permasalahkan lagi bila mana sanksi denda yang 3 juta bisa selesaikan ya, Bang. Iya Pak. Iya Pak. Nah, jadi Bapak nanti tolong dibicarakan baik-baik ya. Iya Pak. Nah, ini saya panggilkan dulu Pak, kalau Bapak memanggil saudara Bapak ini dengan sapaan apa? Roni aja atau ada sapaan lain? Roni Pak, kan dia kan umurnya masih muda dikit dari saya Pak. Roni ya. Iya, Kalau Pak. Roninya di sini memanggil Bapak. Biasa sih manggil nama, kadang-kadang manggil abang gitu. Oh, Bang ya, ya Iya. udah baik. Nah, ini biar lengkap dulu ya, ada pendataannya ya. Kalau istrinya namanya siapa? Istrinya Roni, Ah, nama Juwita Pak. Juwita ya. Iya. Baik, ya udah baik. Terima kasih atas waktu dan keterangannya. Saya ucapkan selamat malam ya Pak Anton ya. Iya, malam Pak, malam. Tolong bicarakan baik-baik nih. Roni ini bicarakan lagi nih ya sama Bang Anton nih ya untuk ada keterangan dari Bapak. Halo Bang. Halo Ron. Ya gimana Bang ada polisinya? Ya, tadi kan gua bilang gua mau telepon bini lo, gua bilang gua ambil surat-suratnya biar gua bawa. Ini Bang. Halo Bang. Iya, iya. Nah, jadi jangan cerita-cerita dulu Bang ya. Masalahnya kan polisi kan lagi nolong ya kan. Iya. Nah, yang penting mah Abang jangan cerita-cerita dulu ya. Kalau misalkan lagi nolong lo dikena razia ya, jangan bilang sama istri dulu ya. Iya, iya, memang kan bini gua lagi nggak di rumah juga, Ron. Gua lagi sendirian. Iya, tapi kita jangan cerita-cerita dulu sama istri Roni. Takutnya kaget ya kan? Ya. Halo, Iya. Bang. Bang, Iya, iya, Ron. Iya. gimana Bang masa setor percaya? Ya, ya, gua juga bingung juga, Ron. Gua kan mau bawa suratnya kan juga kata polisinya mungkin nggak usah. Ya menurut lu gimana, Ron? Ini kata polisi masa dendanya berapa? Tadi katanya 3 juta, Ron. Ya udah Bang, gini Bang, masalah dendam kan nggak dipermasalahin sama Roni ya. Yang penting permasalahan setor percaya ya kan? Iya, Ron. Gue udah bilang sama dia. Gue bilang, itu mah saudara gue, ya kalau masalah motornya mungkin motor curian, ya gue rasa sih. Enggak, Pak. Gue tahu Roni. Gue bilang itu seorang juga rajin. Bang, Iya. ini kan mau dibayar ya. Uangnya kan nantinya kan di ATM ya Roni ya. Di Iya. tabungan ya. Nah, tadi kan Roni udah minta izin langsung ya Bang ya sama komandannya buat ngambil uang KTM kan nggak diizinin Bang ya. Oh iya, iya. Terus gimana, Ron? Tadi kan polisi udah percaya sama Abang ya kan masalah suster Tony ya. Iya. Nah, maksudnya Abang mau usah kesini. Masih gini Bang, masalahnya kalau sini kan harus dibawa surat-suratnya ya. Iya, iya. Nah, ini kan kendaraannya dari surat-suratnya Bang Roni depan naruh, udah seminggu lalu. Oh. Ya makanya Roni ketemu udah di tempat. Lah terus gimana nih, Ron? Nah, ini barangkali nih Abang yang ngomong nih sama polisinya buat ngambil uang KTM diizinin gitu. Bila perlu kendaraan Roni terus ini buat jadi jaminan ya. Oh gitu. Ya Kalau udah. misalkan Bang begini bilang aja nggak bisa ya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya nggak bisa juga nih buat ngambil uang KTM nih, nanti Abang ngomong lagi sama Roni ya. Oh iya, iya, Ron. Iya, Ron. Yang penting mah Abang jangan cerita-cerita dulu kalau misalkan lagi nolong Roni kena aja ya. Iya, iya, gampang. Pas banget ya Bang ya. Iya, iya, Ron. Ya. Iya, iya, gampang. Pak nih Pak, sudah saya mau ngomongin Pak. Halo Pak. Iya, Pak. Gimana Pak? Ya kalau bisa sih ya Pak. Tadi kan Roni udah bilang minta tolong dia dikasih izin ke ATM Pak. Saya jamin deh Pak, itu bukan orang ini kok Pak. Saya yang jamin kok Pak. Iya ya. Siap ya. Nah jadi maksud Bapak secara tidak langsung minta izin sama saya ya. Iya Pak. Untuk Roni ini keluar dulu buat ngambil uang ke Garuda ATM gitu Pak. Iya. Nah jadi gini Pak, saya bukan tidak percaya sama Bapak di sana ya Pak ya. Iya Pak. Jadi sebelum Bapak minta izin sama saya Pak, saudara Roni ini kan udah minta izin terlebih dahulu Pak sama komandan saya Pak. Bahkan sudah berulang-ulang kali ya dia minta izin, ngerti nggak Pak? Iya, iya Pak. Nah namun di sini ya, komandan kami itu mengimbau keras bagi semua pelanggar yang belum bisa menunjukkan surat kendaraannya, belum bisa dikemana-manakan dulu Pak, walaupun itu sifatnya mengambil keuangan. Iya Pak. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan tadi juga ada kejadian Pak, ada seorang pelanggar sama persis ya kayak Roninya di sini meminta izin kepada komandan kami, lalu pas izinnya si pelanggar tersebut tidak kembali lagi ke kantor Pak, melainkan kabur ya. Tapi Roni saya yang jamin kok Pak. Saya meninggalkan kendaraannya di sini Pak, dijadikan sebuah jaminan ya. Nah pas kami cek, kami telusuri,
kendaraan tersebut itu hasil curian. Jadi di sini komandan kami mengantisipasi biar kejadian tersebut tidak terulang yang kedua kalinya lagi gitu Pak, ngerti nggak? Nah, gini aja Pak, saya gimana kalau saya misal gimana cara apa saya kasih alamat saya apa gimana biar Bapak percaya. Saya yang jamin kok Pak, itu anak itu nggak bakalan lari kan Pak. Mohon maaf Pak ya, di sini dengan alasan apapun belum bisa dikemana-manakan dulu Pak si Roninya ya, ngerti nggak? Iya Pak. Ya dengan alasan apapun belum bisa dikemana-manakan dulu ya. Iya, Nah Pak. sebelum ada yang bisa menunjukkan surat kendaraannya ya. Iya Pak. Paham? Lah terus gimana Pak? Gini aja nih Pak, ini kan prosedur bagian benarnya ya. Iya Pak. Dari instansi kepolisian yang saya harapkan itu Bapak selaku penjaminnya datang ke kantor bawakan surat kendaraannya. Bapak bisa nggak datang ke kantor bawakan surat kendaraannya Pak selaku penjaminnya? Tadi kan saya udah bilang sama Roni, cuma katanya juga saya juga bingung juga Pak. Katanya juga dia nggak tahu di mana naruh suratnya itu. Kecuali dia yang pulang mungkin cari Pak. Kalau orang lain takutnya nggak ketemu. Iya. Baik, jadi gini Pak, bila mana Bapak tidak bisa ya untuk membawakan surat kendaraannya, di sini kan saya tidak permasalahan Pak. Iya Pak. Lagian di sini untuk masalah surat-surat saya sudah kesampingkan dulu Pak, tinggal bentuk penyelesaian masalah sanksi denda ya. Iya Nah, Pak. jadi di sini ya, di sini saya percaya Pak Roninya ini memang dia uang ada, namun kan dia belum bisa dikemana-mana dulu dalam artian kan dia butuh pertolongan Bapak di sana ya, butuh bantuan Bapak di sana ya. Jadi nanti ya, bila mana Bapak ada etikat baik mau membantu, namun Bapak tidak bisa datang ke kantor bukan surat kendaraannya, Bapak nanti bisa bantu dari sana, biar nanti saya bantu dari sini Pak, paham? Iya Pak. Lah terus Yang terpenting saya minta di sini harus ada bentuk penyelesaian. Jangan sampai di sini nggak ada bentuk penyelesaian ya. Saya cek kendaraannya kendaraan bermasalah atau tidak ada surat-suratnya. Bapak kan sama saja memberi keterangan palsu Pak sama pihak kepolisian di sini ya. iya Pak. Nanti Bapak kemungkinan akan dikenakan pasal 242 ancaman pidananya itu 15 tahun kurungan penjara Pak. Maksud saya jangan sampai mengarah ke situ gitu Pak. Ngerti nggak? Iya Pak. Jadi bila mana Bapak tidak mau terlibat dalam permasalahan ini ya, bukti rekaman suara Bapak yang menjaminkan suratnya ada tertinggal ini mau dihapus, silakan Bapak carikan solusinya. Mau seperti apa dan bagaimananya nanti Bapak bicara lagi sama saya Pak. Yang terpenting saya minta ya, di sini sebelum ada bentuk penyelesaian, Bapak jangan lepas tanggung jawab begitu saja dengan cara mematikan telepon ataupun diakhiri panggilannya Pak. Ngerti? Iya iya Pak. Lah terus Bila mana Bapak matikan telepon ataupun diakhiri panggilannya begitu saja, dengan terpaksa Pak ya, 4 anggota kami menuju ke tempat Bapak di sana, Bapak nggak bisa menunjukkan surat kendaraannya ya, Bapak ikut dulu ke kantor, bicara sama saya di kantor ya, ngerti nggak? iya Pak. Saya bisa bicara sama Roninya Pak. Mau dibantu apa tidaknya, Bapak baik buruknya bicara dulu sama saya Pak, jangan pernah Bapak matikan telepon Bapak di sana ya. Iya Pak. Saya bicara sama Roninya Pak. Yang kalau Bapak dimatikan dibuang ke lepas, saya sudah tahu titiknya Bapak di mana-mana ya Pak ya, ngerti nggak? Iya Pak. Saya bicara sama Roninya Pak. Carikan solusinya ya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya Pak ya. Ada Iya. pintu keluar pasti ada pintu masuknya mati ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Ya udah baik untuk video call mohon maaf belum bisa ya. Nih. Roni ini kamu masuk dulu nih nanti untuk video call kan kamu belum bisa nih, coba kamu minta tolong dulu aja nih ya sama abang kamu nih ya baik. Bang. Iya Ron. Ya, gimana Bang ini enggak? Ya nggak diizinin Ron. Katanya yang udah-udah juga kabur. Oh, jadi Roni kelimbas ya? Iya, gue udah bilang ya kan nggak semua orang gitu kan. Nah, gue bilang gue jamin deh, bila perlu alamat gue kasih gitu. Cuman tetap dia nggak percaya. Tapi Bang, Abang jangan salah paham dulu sama Roni ya. Iya Bang, Ron. Oh, ini mau minjem uang Abang dulu nih, nanti permasalahan saya uang Abang Roni ganti, Roni lebihin. Yang penting permasalahan Roni selesai, Abang nggak terlibat gitu. Oh, ya berapa Ron? Ada uangnya mau tak kesini, maksudnya tawarin dulu bisa nggak lewat cara transfer. Kalau misalnya nggak bisa jangan paksa, kalau misalnya bisa Roni minta tolong banget sama Abang, Roni pinjam dulu, nanti Roni ganti, Roni lebihin ya. Tapi 3 juta gue nggak punya Ron segitu. Kamu dia berapa? Ya, dia tadi kan minta 3 juta. Gue paling punya duit. Kamu dia berapa? Ya paling itu juga buat besok bayar sekolahan anak. Ya, hari ini juga Bang, nggak lama digantiin, dilebihin nggak apa-apa, yang penting permasalahan selesai, masalah benar untung Bang, yang penting nih Abang ikut naran polisinya. Ya, itu emang lagi pegang berapa? Ya paling berapa ya? Paling juga kira 1.200.000 paling Ron nggak nyampe 3 juta. Dari mana? Ya, tahun aja mudah-mudahan bisa ya Bang ya.
Ya coba aja Ron, tapi gini ya Ron, gue minta tolong lu Ron. Itu kan buat bayar sekolah anak Ron. Iya nih abang bilang perlu gini bang nih, Pak polisinya Pak. Ini kan saya ada Pak uang buat bayar anak sekolah. Kalau misalkan saya bantu langsung anterin Pak Roni ke sini Pak ya. Ya tapi maksud gue gini Ron, lu jangan lama, paling lama juga jujur nih Ron, paling lama 2 minggu Ron. Iya enggak, hari ini diganti nih bang ngomong ke polisi nih Pak ini mau bantu lewat transfer. Kalau misalnya dibantu langsung anterin Pak ya, saya ke situ Pak ya, ke rumah Bang Anton Pak. Ada uangnya cuma 1.200.000 kok bisa nggak Pak? Halo? Halo Pak. Iya, gimana Pak bentuknya sama seperti apa? Ya tadi sih katanya minjem uang saya dulu Pak. Baik, terus? Minjem uang saya dulu ya, itu mungkin ya sama dia lantar itunya apa? Ya, terus? Nah, sama dia lah perjanjian ntar gimana. Nah terus gimana ini Pak? Jadi gini Bapak mungkin secara tidak langsung mau bantu, cuman gak bisa datang ke kantor pos suatu itu mau bantu dari sana. Iya Pak. Iya. Baik, jadi gini Pak. Nah, walaupun itu Bapak ada uangnya, ya uang Bapak itu mau digimanain Pak? Ya tadi kata si Roninya ya ditransfer aja Pak, kata dia. Itu Bapak bicara transfer di samping Bapak ada siapa Pak? Nggak ada siapa-siapa Pak. Hah? Nggak ada siapa-siapa. Betul nggak ada siapa-siapa ya? Iya saya sendiri Pak, di rumah saya sendiri. Baik, ya jadi gini Pak. Di sini kan saya nggak mau terjadi kesalahpahaman ya, ngerti nggak? Iya Jadi Pak. disangkanya kan dari pihak kepolisian minta uang sama Bapak di sana apabila mana ada yang mendengar ya, ngerti nggak? Iya Pak. Nah jadi gini Pak, dari instansi kepolisian itu kan tidak ada yang namanya ditransfer Pak dari itu juga ya. Iya Pak. Iya Pak. Bila mana saya terima perbantuan Bapak di sana, otomatis di sini saya menyalahi aturan Pak, bantu Bapak itu di luar prosedur ya, di luar undang-undang, ngerti ya Pak? Iya Pak. Nah jadi bila mana saya terima perbantuan Bapak dengan cara-cara transfer, Bapak nanti bisa gak jaga nama baik mitra kepolisian kami di sini Pak, dalam artian jaga nama baik. Bapak di sana jangan ceritakan permasalahan ini dulu Pak sama siapapun itu orangnya, Bapak bisa. Bisa Pak. Iya. Lagian juga saya di rumah sendiri Pak. Betul ya, Iya. bisa ya. Iya Pak. Baik ya, bila mana Bapak bisa ya. Nah jadi di sini ya, saya terima perbantuan Bapak di sana Pak dengan cara-cara transfer ya. Iya Pak. Nah jadi itu Pak, uangnya Bapak udah pegang. Uangnya ada di ATM Pak. Ada di ya Pak. Hah? Gimana Pak? Hah? Gimana? Uangnya ada di ATM, paling di tangan saya mah kikir 200-an Pak. Kenapa? Di tangan saya ada kikir 200-an. Di ATM paling 1 juta lebih dikit Pak. Kalau 3 juta nggak ada Pak. ATM Bapak. Iya. Nah jadi gini Pak, Iya. di sini kan bukan masalah nominal Pak, melainkan waktu ya, ngerti nggak? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Jadi di sini ya, sekecil dan sebesar apapun keuangan Bapak di sana ya, Bapak jujur sama saya Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Iya Bapak Pak. mau pakai uang apa, dari mana, uang siapapun juga ya. Iya Pak. Pergantiannya juga ini kan gak bakal lama Pak, sifatnya kan ini cuma dipinjam sementara Pak sama saudara Bapak di sini ya. Iya Pak. Di sini juga saya tahu Pak yang namanya uang itu sifatnya sensitif ya, nggak madang teman ataupun keluarga, ngerti nggak? Iya Pak. Iya Pak. Jadi di sini saya ikut bertanggung jawab atas keuangan Bapak di sana, saya jaminkan pangkat dan seragam saya buat Bapak di sana ya Pak. Iya Ya? Pak. Ya? Iya Pak. Jadi selepas permasalahan ini selesai, Bapak sudah mau terbantukan ya. Saya antarkan Pak ke hadapan Bapak di sana bila mana Bapak berkenan ya. Iya Ngerti Pak. nggak? Iya Pak. Ya, jadi gini, Bapak jujur sama saya ya. Bapak itu uangnya udah ada apa belum? Kurang. Uang di tangan saya ada 200-an Pak. Di ATM ada 1 juta lebih dikit. Kalau 3 juta nggak nyampe Pak, nggak cukup 3 juta. Ya, nggak apa-apa Pak ya, di sini kan kata saya juga bukan masalah nominal yang melainkan waktu ya Pak. Iya Pak. Terus gimana Pak? Dengan keuangan Bapak yang segitu ya, saya nanti bantu bicara sama komandan ya Pak. Ya. Iya Pak. Ya, Pak kawan, bisa buat jaminan, bila mana bisa buat jaminan ya. Nanti kan bisa sisanya sama si Roninya Pak, ngerti nggak? Iya Pak. Nah jadi gini, Bapak itu uangnya ada di rekening Bapak. Ada di rekening saya Pak, di BRI Pak. Oh di BRI, Bapak mau memprosesnya lewat mana, Primo atau lewat jalur ATM?
Paling ATM Pak, kan nggak jauh ada itu Pak, ada Indomaret dekat rumah. Hah? Ada Indomaret dekat rumah, paling ke ATM Pak. Oh baik Bapak, bisa nggak sekarang mau dicatat dulu apa mau nanti saya pandu di depan gardu ATM? Begini Pak, kan kebetulan ini kan malam ini kan saya kan mau pergi arisan. Siapa? Saya. Iya, jadi gini Pak, saya kan meminta ya. Ini kan bukan masalah nominal, melainkan waktu ya Pak ya, ngerti nggak? Iya Pak. Soalnya di sini 20 menit lagi kan saya mau lepas tiket mau pulang ya. Iya, Yang Pak. mana saya lepas tiket otomatis ini ditangani sama yang lain Pak ya. Yang nggak tahu permasalahan dari awal, yang ada nanti Bapak dipertanyakan untuk masalah surat-suratnya lagi gitu Pak ya. Begini Pak, Pak. Apa? Begini Pak, kan saya jujur ya Pak ya, habis Isa ini kan saya mau arisan. Begini aja Pak, kalau menurut saya, ya Pak ya, Gimana? si Roni itu ditangkap aja Pak. Jujur saya ngomong tadi saya bohong. Itu Roni itu dia biasa maling Pak. Itu saya rasa motor juga motor curian itu. Itu Roni itu biasa begal Bapak. Jujur saya ngomong walaupun saudara saya, tapi itu orang nggak benar. Itu Roni itu, jujur nih Pak. Ini Bapak lagi main-main emang Pak? Hah? Ya bukan Bapak, saya kan ngomong apa adanya. Bagi saya ini tidak ada untung atau ruginya Bapak enak tidak Bapak bicara seperti itu ha? Akhirnya ditangkap di penjara. Emang Bapak siapa ha? Iya Bapak, saya mau jangan di penjara Pak. Yang kan suratnya ada tertinggal Pak ya? Si Roni aja di penjara Bapak, kan dia kan tukang begal. Masa saya di penjara? Bapak nggak bisa mengelak lagi Pak ya? Ngerti nggak? Oh iya Pak, dari tadi juga saya nggak ngelak Pak. Bapak yang selalu penjamin ya? Penjamin lebih berat dari seorang pelawak. Iya Pak, ya datang ke rumah saya aja Pak, sekalian saya ditangkap Pak. Yang nggak ada untung rugi bagi saya Pak. Ngerti nggak? Saya jujur Pak, saya sakit hati sama Roni itu. Waktu ngebegal bareng saya, dia nggak bagi bareng, nggak bagi rata. Saya lagi bicara. Udah tangkap aja si Roni itu. Waktu begal sama saya nggak bagi rata dia. Bicaranya seperti itu ya. Saya tangkap Bapak di sana. Iya Pak, ya kalau Bapak tahu saya Roni juga ditangkap Pak. Waktu itu kan begal bareng sama dia. Bapak pikir Bapak bicara sama siapa Pak? Hah? Bapak saya bicara sama penipu. Bapak apalagi Bapak bicara seperti itu ya Bapak. Sekarang Bapak tunggu di sana. 4 anggota saya langsung Udah Bapak, saya juga bukan orang bodoh. Kamu tuh penipu. Udah stop dari tadi sama ini aja. Kamu tuh penipu. Bang, Nah, lu kalau lu tahu kenapa lu terusin anjing? lalu yang anjing. Udah lu, umur segitu. Matiin dia. Yo,